Halo semua, bersama kelompok kami, di sini ada Reva, Sultan, Fauzan, Vinia, dan saya, Fadilah. Kami akan membahas mengenai getaran kapal yang disebabkan oleh gelombang laut. Getaran kapal yang kita ketahui merupakan sebuah faktor kenyamanan. Kalian pernah nggak sih merasa kalau naik sesuatu yang bergetar itu gak nyaman loh? Seperti halnya saat kita menaiki kapal yang mengalami respon getaran yang besar, tentu terasa tidak nyaman juga kan? Terus apa sih yang menyebabkan getaran kapal itu mengalami respon yang sangat besar sehingga bisa mempengaruhi kenyamanan para penumpangnya? Di video kali ini, secara lengkap akan dibahas mengenai pengaruh gelombang terhadap respon getaran kapal serta teori yang mendukungnya, seperti seakeeping kapal, magnification factor, dan kesimpulan apa yang diperoleh dari analisis pengaruh gelombang terhadap respon getaran kapal dan kenyamanan. Kita ketahui bahwa kapal dalam operasinya berada di atas fluid cair. Pada saat itulah, kapal akan mengalami gerakan yang disebabkan baik dari kapal itu sendiri atau maneuverability maupun dari faktor luar atau seakeeping. Gerakan yang berasal dari faktor luar kapal, yaitu iklim yang tidak mendukung, yang mengakibatkan gelombang besar. Misalnya, jadi badai yang sangat berbahaya bagi kapal maupun anak buah kapal dan penumpang. Dalam studi olah gerak kapal atau seakeeping, perlu dipelajari terlebih dahulu mengenai gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai perubahan bentuk akibat gerakan permukaan air. Gelombang yang dimaksud adalah gelombang air laut. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai gelombang, terlebih dahulu kita mengenal hal-hal yang berhubungan dengan gelombang. Yang pertama ada puncak gelombang atau crest. Puncak merupakan titik di mana permukaan air berada pada elevasi tertingginya. Kedua ada lembah atau truk. Lembah adalah titik permukaan air di mana dia berada pada elevasi terendahnya. Yang ketiga ada garis datum atau garis tengah. Garis ini adalah garis datar yang diambil dari statistik permukaan air pada waktu air tenang. Lalu yang keempat ada amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang merupakan garis vertikal antara titik tertinggi atau titik terendah dengan garis datumnya. Lalu yang selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak dari puncak atau lembah gelombang dengan puncak gelombang berikutnya, atau dari awalan sebuah gelombang ke awalan gelombang berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada elevasi gelombang. Elevasi gelombang merupakan jarak suatu titik yang bebas dipilih daripada permukaan gelombang pada garis datum pada suatu waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya ada kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu titik per satuan waktu. Lalu ada frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan banyaknya gelombang yang terjadi per satuan waktu. Nah, sebelum dibahas mengenai gerakan kapal akibat adanya gelombang, yuk kita lihat dulu salah satu film yang keluar tahun 2006 ini tentang gelombang besar yang mampu membalikkan kapal. Cekidot! Kalau dilihat dari film tadi, kapal Poseidon tersebut mengalami salah satu gerakan yang terjadi pada kapal loh, yaitu gerak rotasi terhadap sumbu X atau disebut juga rolling. Lalu, apa aja sih gerakan yang dapat terjadi pada kapal? Pada dasarnya, kapal mengalami dua jenis gerakan, yaitu gerakan translasi dan gerakan rotasi. Karena kapal merupakan benda tiga dimensi, di mana setiap jenis gerakan bergerak terhadap tiga sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Gerakan translasi yang dialami oleh kapal di antara lain, gerakan vertikal naik turun searah dengan sumbu Z atau yang biasa disebut dengan heave,
gerakan ke kiri dan ke kanan searah dengan sumbu Y atau yang biasa disebut dengan sway, gerakan ke arah depan dan belakang searah dengan sumbu X atau yang biasa disebut dengan surge. Gerakan rotasi yang dialami oleh kapal antara lain ada gerakan rotasi terhadap dengan sumbu X atau yang biasa disebut dengan roll, rotasi terhadap dengan sumbu Y atau yang biasa disebut dengan pitch, dan juga ada rotasi terhadap dengan sumbu Z atau yang biasa disebut dengan yaw. Jadi, kapal mengalami 6 jenis gerakan saat mendapat gaya dari gelombang pada saat berlayar. Kemudian, faktor apa yang dapat menentukan kalau sebuah kapal sudah mengalami respon getaran yang besar? Faktor yang menentukan kondisi respon getaran kapal adalah magnification factor. Magnification factor adalah rasio antara respon steady state dengan defleksi statis yang dihasilkan, yang dapat diuraikan dengan rumus X FO per K per akar 1 dikurang omega per omega n kuadrat yang dikuadratkan plus 2 damping ratio dikali omega per omega n yang dikuadratkan, di mana magnification factor akan menjadi 1 per akar 1 min omega per omega n kuadrat lalu dikuadratkan ditambah 2 dikali damping rasio dikali omega per omega n yang dikuadratkan. Kemudian, jika meninjau pada grafik antara perbandingan magnification factor dan frekuensi rasio, dan dengan meninjau pada kurva damping rasio, di mana jika damping rasio semakin kecil, maka magnification factor akan semakin besar, dan semakin besarnya magnification factor, maka semakin besar pula respon yang akan dialami kapal. Bahkan respon dapat tidak terhingga dan menyebabkan hal yang dinamakan resonansi. Oleh karenanya, semakin besar frekuensi gelombang, maka magnification factornya juga akan semakin besar. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal seperti gelombang laut dapat menyebabkan terjadinya getaran pada kapal. Besar respon getarannya tersebut dapat ditentukan dengan magnification factor, sehingga dapat diketahui apakah respon getarannya besar atau kecil. Nah, sekian dulu ya penjelasan tentang getaran pada kapal. Terima kasih telah menonton video kami.